Kami dari pemain industri sih semuanya lumayan suportif dari gagasan pemerintah untuk membangun sebuah bursa ya. Karena ujung-ujungnya bagi kami semua ini akan menurut kami ini akan membantu untuk perlindungan konsumer masyarakat. Di mana saat ini kami tahu juga banyak terjadi aktivitas-aktivitas yang tidak diinginkan oleh pemerintah, apakah itu money laundering ataupun illegal activities yang lainnya. Dengan adanya bursa ini akan lebih menjaga secara ketat aktivitas-aktivitas ini. Dan yang sudah pastinya ini juga akan membantu ekosistem kripto di Indonesia ya, dengan penambahannya kredibilitas dan keamanan. Karena di regulasi ini pemerintah tidak hanya akan meregulasi bursanya, tapi mereka juga akan membentuk sebuah ekosistem di mana adanya juga pedagang yang terlisensi, custodian yang terlisensi, dan juga lembaga clearing yang terlisensi oleh pemerintah. Jadi menurut saya ini merupakan sebuah gagasan yang bagus dan inisiatif yang sangat bagus, dan juga akan menempatkan Indonesia di platform global, di mana mereka akan menjadi salah satu negara pertama yang membuka framework regulasi untuk crypto trading dan pasar kripto. Dan menurut aku ini akan juga attract a lot of capital dan juga talent ke pasar Indonesia. Oke, membuat kripto juga semakin menarik tentunya ya. Nah, tapi di satu sisi kalau kita lihat begitu ya Mas ya, dari perbincangan begitu antara para pelaku industri khususnya dari Pintu sendiri dengan pemerintah seperti apa sih terkait dengan pembentukan bursa kripto ini sendiri? Apakah memang sudah ada perbincangan begitu Mas Jet? Sudah Mbak Iva, jadi memang sudah dari tahun lalu, sejak awal mulanya gagasan ini dibentuk, mungkin tahun 2020 ya, kita sudah mulai berbincang dan inisiatif dari pemerintah ini sangat kolaboratif. Jadi memang kita bersama-sama dengan pemain-pemain lain melakukan dialog yang sangat terbuka dengan pemerintah, dan kita juga memberikan input-input supaya kita bisa membangun bursa ini menjadi sebuah bursa yang dan berskala internasional dan juga berkualitas internasional. Itu lumayan penting agar kita membangun fondasi yang bagus untuk ke depannya. Jadi menurut saya spiritnya sangat bagus, spiritnya sangat kolaboratif, dan momentumnya juga ada di belakang dari pasar dan dari pemain-pemain dan juga dari pemerintah untuk merealisasikan ini secepatnya. Oke. Nah, tapi yang menarik juga terkait dengan regulasi ya dari pemerintah. Yang menarik juga selain wacana pembentukan bursa aset kripto, ada juga pembahasan ya mengenai penarikan pajak pada aset kripto. Nah, di mana Direktorat Jenderal Pajak ataupun juga DJP dari Kementerian Keuangan ini juga saat ini tengah mengkaji hal ini. Nah, terkait dengan sentimen ini, seperti apa tanggapan dari Pintu? Ya, menurut saya sudah pastinya kita akan mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan ini merupakan sesuatu yang masih memang ya seperti Mbak Iva katakan masih dikaji, walaupun kami rasa ini akan mengikuti lebih dekat ke pasar modal ya, di mana ada pajak yang dikenakan ke trading value yang dilakukan pemain di pasar. Mungkin paling dekat seperti itu sih saya rasa. Oke. Nah, kemudian dengan beragam sentimen ini kira-kira seperti apa sih Mas tanggapan Anda terkait dengan masa depan kripto di Indonesia? Apalagi disebut-sebutkan ya, banyak yang beranggapan bahwa tahun 2022 ini merupakan tahun untuk cryptocurrency. Nah, dari Anda sendiri melihat prospek untuk mata uang cryptocurrency di tanah air seperti apa di tahun ini? Saya rasa sangat sangat besar ya. Apalagi kalau kita mengingat penetrasi di Indonesia itu untuk kepemilikan kripto masih sangat rendah. Mungkin di angka sekitar 2% sampai 3% dari penduduk di Indonesia. Sedangkan kita lihat di pasar global, mungkin di pasar-pasar yang sudah lebih develop, angka tersebut lebih mendekati 20 sampai 25%. Sehingga kita mempunyai upside yang sangat besar untuk adopsi kripto di tanah air kita. Dan hal kedua itu dari segi pembangunan produk-produk dan proyek-proyek baru ya di sekitar kripto. Saya rasa momentum ini akan semakin meningkat. Kita sudah mulai melihat banyak banget proyek-proyek baru yang membangun di atas blockchain, dan uniknya ya untuk pertama kalinya mereka menargetkan pasar yang yaitu pasar global, bukan hanya pasar Indonesia. Sehingga beda dengan, mungkin sedikit berbeda dengan yang kami lihat di startup-startup di Web 2.0 atau di zaman internet, di mana mereka lebih fokus ke pasar lokal.
startup-startup yang kami lihat di dunia blockchain ini ingin menargetkan pasar global, dan menurut aku ini peluang yang sangat bagus, bukan hanya untuk pemain-pemain seperti kita, tapi juga untuk pemain-pemain baru yang ingin membangun produk decentralized finance apps, crypto gaming, ataupun produk-produk kripto lainnya. Oke, masih banyak begitu ya potensi-potensi yang bisa digarap dari cryptocurrency ke depannya. Nah, kemudian salah satu yang menarik juga ini adalah terkait dengan NFT begitu yang juga saat ini tengah booming, tengah viral, apalagi di tengah kabar bahwa foto selfie bisa laku begitu ya, luar biasa juga penghasilan dari foto selfie NFT Gozali begitu ya Mas. Nah, ini kira-kira seperti apa sih sebetulnya sentimen-sentimen seperti ini akhirnya membawa berkah ataupun juga membawa sentimen positif untuk kripto ke depannya? Menurut saya ini lumayan menarik, karena NFT itu menargetkan sebuah pasar yang mungkin sifatnya berbeda dengan pasar trading untuk kripto ya. Mungkin kalau trading ini lebih ke investasi ataupun spekulasi, tapi kalau untuk NFT ini lebih menggait pasar di mana orang-orang lebih antusias terhadap art ya. Dan menurut aku ini sangat menarik. Yang kami lihat dari data-data yang disediakan oleh beberapa platform seperti OpenSea, di mana Gozali Gozali ini menjual foto selfie di OpenSea. Indonesia itu sudah ranking top 3 di dunia, di mana pengguna Indonesia salah satu paling banyak menggunakan platform NFT. Dan aku rasa ini juga membuka peluang yang sangat besar untuk anak-anak bangsa kita bisa membangun atau memproduksi digital art yang dimananya nanti bisa dijualkan sebagai NFT ataupun sebagai beberapa tipe aset-aset lain di pasar global ya. Oke, artinya sentimennya positif begitu ya untuk cryptocurrency karena kita ketahui juga untuk membeli NFT ini menggunakan cryptocurrency ya Mas ya? Betul, betul, ya, sudah pastinya. Jadi menambahkan use cases ya, di mana orang dulu banyak mengatakan, blockchain ini belum ada use case-nya. Sekarang kita sudah mulai melihat kan dengan ada NFT, semua orang bisa berpartisipasi dalam melakukan trading, penjual belian digital asset. Oke. Nah, kemudian di tahun 2022 ini ya, kira-kira seperti apa sih Pintu mempertahankan atau bahkan meningkatkan ya kinerja dan juga pertumbuhan positif begitu terkait dengan hal-hal yang sudah diraih dalam 1 tahun terakhir ini? Yang sudah pasti kita ada beberapa pilar di mana kita akan memfokuskan energi kita ya. Yang pertama sudah pasti aplikasi retail kita akan tetap mengembangkan aplikasi tersebut. Yang kedua dari sisi infrastruktur kita juga akan mengembangkan infrastruktur kita supaya bisa melayani lebih banyak dari masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga penambahan fitur-fitur seperti DeFi, potentially NFT juga, dan juga beberapa macam blockchain yang akan kita support sehingga masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih banyak terhadap proyek-proyek baru ini, apakah itu project gaming ataupun NFT yang berada di berbagai macam blockchain. Jadi kami Oke. benar-benar melihat platform Pintu sebagai infrastruktur untuk bisa membuka pintu bagi masyarakat masuk ke dunia blockchain. Oke, Mas Jid, mungkin tips and trik ya untuk masyarakat ataupun juga untuk para pemula yang ingin mulai terjun begitu ya ke dunia kripto untuk mulai membeli dan menjual cryptocurrency ini kira-kira seperti apa sih Mas? Ya, yang sudah pasti yang dua hal yang sudah saya sebutkan tadi ya Mbak Iva, yaitu diversifikasi dan dollar cost averaging. Menurut aku itu dua hal yang paling penting untuk kita secara responsible dan accountable masuk berinvestasi ke dunia kripto. Dan yang ketiga mungkin belajar ya, atau ada bagian di Pintu di mana kita memiliki bagian akademi. Kita harus lebih mengerti sih tentang fundamental kripto, dan saya rasa edukasi ini lumayan penting. Jangan hanya mendengarkan mungkin apa yang dikatakan orang lain, tapi you need to do your own research. Menurut aku itu tiga tips aku kali ya, Mbak Iva. Oke, oke. Pertanyaan terakhir Mas Jid, mungkin harapan ataupun juga goal-goal yang ingin dicapai oleh Pintu ke depannya dan juga harapan terkait dengan pasar cryptocurrency di Indonesia seperti apa? Yang sudah pasti goal-goalnya itu kita akan melihat pasar kripto ini berkembang ya. Target kita juga menurut saya kepemilikan aset kripto akan mencapai mungkin 20% dari penduduk Indonesia atau hingga 50 juta
penduduk di Indonesia. Dan target kita sendiri adalah bisa melayani lebih dari 50% dari customer tersebut yang akan pertama kali masuk ke dunia kripto. Ini tuh target kita.